yang sudah hadir dalam pelajaran kita malam hari ini. Bersama-sama kita mau belajar dalam bagian kedua, mengenal sang anak. Minggu lalu, 2 minggu lalu ya, pas 3 minggu lalu saya lupa itu. Mengenal sang anak bagian pertama. Kita waktu itu mengenal, belajar melihat ya, atau mempelajari Mesias dari dua sisi, yaitu keilahian dan kemanusiaannya. Nah, malam hari ini kita mau melihat fokus bagian yang selanjutnya, yaitu God the Son. Jadi God the Son ini artinya dia sebagai anak Allah dan anak manusia. Ya. Namun kita mau lihatnya hanya fokus di bagian anak manusia, ya. Karena kalau anak Allah kan kemarin kita sudah bahas bagaimana dia hadir, itu sebetulnya udah bagian daripada anak Allah, bagian dari Trinitas sendiri dia. Nah, sekarang kita fokus ke God the Son of Man, artinya anak manusia. Mengapa bagian anak manusia ini penting? Karena banyak juga aliran-aliran yang menolak Yesus atau tidak mengaku Yesus sebagai manusia. Menganggap Yesus pura-pura jadi manusia, begitu kan. Dan ini akan berefek nantinya dengan bagian-bagian yang lain kalau tidak mempercayai Yesus sebagai manusia ya sejati. Tapi kita mau melihat panggilannya sebagai anak manusia. Yesus sering menyebut dirinya sebagai anak manusia dibanding menyebut dirinya sebagai anak Allah atau Mesias. Tapi dia sering menggunakan istilah anak manusia, ya, sering banget itu. Kita mau lihat mengapa Yesus menggunakan istilah anak manusia lebih banyak dibanding sebutan yang lain. Oke, kita akan next slide. Kita akan baca dulu dari Daniel 7, 13, 14. Ya, saya akan bacakan dari sini. Tunggu dulu ini. Daniel 7, 13, 14, demikian, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan binasa. Nah, pada bagian ini terdapat istilah anak manusia yang diungkapkan oleh Daniel dalam nubuatannya tentang yang kita sebut dengan bagian tentang nubuatan eskatologi, ya. Nah, istilah anak manusia inilah pertama kalinya muncul, ya. Walaupun secara etimologi kata atau akar kata anak manusia itu juga mengarah kepada nama Adam, ya, Bar Adam. Bar Adam berarti anak manusia. Jadi istilah anak manusia itu juga dipakai kepada Adam. Adam itu sebetulnya artinya adalah anak manusia. Ya. Kemudian istilah anak manusia juga disebut di bagian-bagian yang lain, ya. Tapi menunjukkan bahwa memang istilah anak manusia ini tidak hanya semata-mata sebagai manusia biasa, tapi ada unsur ilahi di dalam anak manusia itu. Oleh karena itu, seorang teolog berkata, J.I. Packer berkata, hal yang sebenarnya sulit tentang misteri luhur yang dihadapkan Injil kepada kita tidak terletak pada pesan penebusan pada Jumat Agung,
juga bukan pada pesan kebangkitan Paskah, tetapi pada pesan Natal, yaitu tentang inkarnasi. Jadi inkarnasi itu adalah sebenarnya bagian yang paling sulit ya untuk dipahami, karena di inkarnasi itu Allah menjadi daging, ya, menjadi manusia, menjadi ciptaan sama seperti ciptaan. Jadi anak manusia sama dengan manusia ini sesuatu yang sukar, ya, yang paling sulit sebelum adanya penebusan atau kebangkitan Paskah. Karena kalau ya bagian pertama ini sangat sangat kontradiktif dengan sifat Allah yang transenden, Allah yang tidak bisa disentuh menjadi bisa disentuh, ya, yang jauh menjadi dekat. Nah, siapa saja mengatakan Yesus itu manusia, kalau kita lihat Alkitab, maka kita akan menemukan beberapa bagian. Misalnya dari 1 Yohanes 1 ayat 14, ketika Yohanes mengatakan demikian, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Artinya apa? Artinya Yohanes memang melihat Yesus itu sebagai anak manusia, ya, benar-benar manusia. Bisa diraba, bisa dilihat, bisa disentuh, ya. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang, dan kami bersaksi dan memberitakan kamu tentang hidup yang kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan telah dinyatakan kepada kami di dalam Yesus. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi Yohanes memberikan kesaksian, ya, bahwa Yesus itu benar-benar anak manusia, ya, bisa dilihat, bisa diraba, ya, bisa disentuh. Itu contoh, ya, masih banyak kesaksian yang lain. Kedua adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri menyebutnya berkali-kali sebagai anak manusia. Ya, nanti kita lihat bagian ini lebih dalam. Kemudian tindakan Kristus sendiri bahwa dia adalah memang anak manusia. Dia lapar, ya, dia tahu segalanya tentang lapar karena dia puasa 40 hari 40 malam, itu kan benar-benar lapar, ya. Dia terluka, dianiaya, dia tahu semua tentang rasa sakit. Ya, yang paling sakit yang pernah manusia alami mungkin tidak ada yang sesakit Yesus. Kesedihan yang Yesus alami, ya, kesedihan yang dalam karena dia dihianati, dia ditinggalkan sendirian, ya. Kesedihan ditinggalkan apa? Oleh Bapaknya, karena tidak bisa bersatu dengan dosa, kan? Itu kan kesedihan yang luar biasa. Dalam kekekalan belum pernah terjadi perpisahan antara Bapa dan Anak. Tetapi di menjelang salib Kristus, perpisahan itu terjadi. Ya. Disitulah satu-satunya momen, ya, yang menyedihkan, ya. Makanya ada istilah Eloi Eloi lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu sebuah kesedihan yang luar biasa. Ya. Kemudian kekecewaan, ya, ditinggalkan oleh orang-orang yang dia kasihi, yang dia pedulikan, pergi meninggalkan begitu saja. Dia tahu semua tentang kekecewaan. Yesus tahu rasanya kecewa. Bagaimana ditinggalkan. Yesus tahu kematian. Dia tahu apa yang ada di dunia orang mati. Mencoba seperti kita. Dia mencoba mengetahui apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi perasaan kita, apa yang menjadi kesulitan kita. Supaya dia mengerti dan dia bisa simpati dan dia bisa menolong kita. Jadi tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada apapun situasi hati kita, perasaan kita yang tidak dimengerti oleh Tuhan. Ya, Tuhan tahu semuanya.
karena dia udah mengalami semuanya. Maka dia disebut pembela kita. Dia disebut counselor, penasehat yang ajaib, ya. Dia tahu segala sesuatu yang kita alami. Dia juga disebut imam besar kita yang menjadi perantara atas segala keluh kesah kita, segala penderitaan kita. Nah, dengan demikian kita lihat Yesus memang benar, dia adalah anak manusia, dia tahu. Dan dia sering menggunakan istilah anak manusia ini kalau kita lihat di dalam kitab lebih lanjut ya. Istilah anak manusia yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu untuk menghindarkan ya persepsi atau anggapan yang keliru ya tentang istilah anak Allah yang lebih banyak muatan mesianisnya. Nah, orang-orang di dalam orang-orang Yahudi waktu itu mereka mengerti sekali bahwa Mesias itu nanti akan datang dan Mesias yang datang itu adalah ilahi. Gitu. Maka ketika Yesus datang sebagai manusia apa adanya anak manusia, mereka sukar untuk menerima kenyataan itu. Karena konsep mesianis mereka adalah yang datang adalah yang ilahi ya sifatnya. Nah, akhirnya Yesus tidak mau mengikuti apa yang menjadi keinginan orang Yahudi, karena mesianis dalam konsep orang Yahudi juga adalah mengandung unsur politik di mana Mesias nanti akan mengusir Romawi, ya mengusir penjajah yang pada waktu itu menjajah Israel. Ya, Yesus datang yang pertama kali bukan untuk seperti itu, ya. Dia datang sebagai Mesias yang menderita atau Mesias yang berkorban. Sebagai anak manusia yang mengorbankan dirinya. Makanya dia selalu menggunakan istilah anak manusia. Ya. Dia tidak menggunakan atau menyebut dirinya sebagai anak Allah. Walaupun ada orang yang mengatakan engkau adalah anak Allah. Lalu Yesus berkata, apa yang kau katakan benar gitu. Dia hanya mengaminkan tetapi dia tidak menyebutnya anak Allah. Dia selalu menggunakan istilah anak manusia. Nah, dalam Injil sinoptik yaitu 4 Injil ya. Gelar anak manusia terbagi dalam 3 kelompok. Ada sebutan bagian ya, maksudnya Yesus sebagai anak manusia dalam pelayanan dunia. Dalam Matius 20 ayat 28 Yesus berkata, sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Nah, Yesus menyebut anak manusia untuk melayani. Ya. Dia selalu menggunakan anak manusia datang untuk menyelamatkan orang yang hilang. Ya, untuk melayani. Dia tidak menggunakan istilah anak Allah, tapi anak manusia. Karena dia ingin menunjukkan kesetaraannya ya dengan manusia supaya manusia itu menerima bahwa Yesus itu memang adalah manusia. Jadi memahami arti anak manusia adalah sangat penting sekali ya. Menurut Alkitab juga nama ini memiliki 2 arti. Satu mengacu kepada manusia yang sesungguhnya, satu lagi mengacu kepada Mesias sebagai Yesus ya, sebagai Mesias ya, sebagai anak Allah. Nah, kita lihat anak manusia secara umum berarti manusia yang lahir dari manusia ya. Kemudian dikaruniakan oleh roh. Dulu ya. Nah, kita lihat dulu ya. Yesus, anak manusia mengacu kepada Yesus yang lahir dari manusia. Pribadi ilahi yang datang dari surga, ya. Yang tadi kita baca yang dilihat oleh Daniel, ya. Dia juga melihat Yesus sebagai raja yang memiliki kuasa dan otoritas dan semua bangsa katanya akan tunduk kepada anak manusia itu. Yesus terkenal dengan sebutan manusia di dalam Perjanjian Baru tadi kita udah lihat.
dia menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang seorang yang berkuasa dan berotoritas. Nah, jadi kalau kita lihat apa perbedaan antara anak Allah dan manusia, kalau manusia adalah putra dan putri, artinya kita hanya ciptaan dan bukan dalam arti bahwa kita juga memiliki keilahian sebagai Yesus, seperti Yesus ya. Tetapi kalau Yesus dia adalah anak Allah ya, bahwa dengan pengertian bahwa dia memiliki sifat ilahi satu sisi dan sifat manusia. Kita lihat, jadi anak manusia di dalam penggunaan kata anak manusia yang Yesus pakai, ada sisi ilahi di situ, ya, ada sisi manusia. Nah, yang kedua adalah manusia dalam kehinaan dan kematian, yaitu Yesus sebagai anak manusia yang melayani sebagai juru selamat. Ya, di dalam Markus 9 ayat 12-31 dikatakan bahwa anak manusia harus menderita disalib, bahwa anak manusia harus mati, dianiaya, anak manusia harus harus menjadi berkorban untuk manusia. Yang ketiga, anak manusia datang dalam kemuliaan atau apokaliptik untuk menghakimi. Matius 24 ayat 30 di situ dikatakan, tunggu saya lihat dulu ya. Matius 24:30. Pada waktu itu akan tampak tanda-tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan, di atas langit, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan seterusnya, ya. Di situ mengatakan tentang anak manusia yang akan datang untuk menghakimi. Di dalam bagian ini kita melihat keunikan dari gelar anak manusia ya, dikaitkan tadi dengan tugasnya yang untuk mengampuni dosa manusia, tugasnya anak manusia yang menderita, tugasnya anak manusia yang mempunyai kekuasaan untuk menghakimi. Nah, Yohanes mencatat ada 13 kali Yesus menyebut dirinya anak manusia. Ya, Yohanes mencatat misalnya waktu demikian juga anak manusia harus ditinggikan seperti ular ditinggikan. Ya, itu di dalam Yohanes 3 ayat 14. Kemudian di dalam Yohanes 12 ayat 32 ya, bahwa di situ bicara tentang anak manusia yang ditinggikan. Kemudian kita lihat kisah Yohanes 3 ayat 13 dikatakan anak manusia akan turun dari surga dan naik ke surga. Dan engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat anak Allah turun naik kepada anak manusia. Yohanes 1 ayat 51. Nah, itu sama seperti kisah Yakub ya, ketika dia berkelahi dengan Allah, dengan malaikat Tuhan, itu malaikat turun ya dari surga. Ini menunjukkan waktu itu malaikat Tuhan itu menunjuk kepada Yesus ya, malaikat Tuhan. Nah, dalam konteks pemikiran Yohanes bahwa Yesus sebagai anak manusia yang telah datang untuk mengembangkan komunikasi antara surga dan bumi. Jadi anak manusia adalah gerbang surga. Dialah yang membawa hal yang surgawi kepada manusia di dunia. Dan dialah satu-satunya yang naik ke surga. Mengapa Yesus menggunakan istilah anak manusia ini? Karena orang Israel sudah biasa mendengar istilah anak manusia, mulai dari nubuatan Daniel, mulai dari kisah Yakub, ya. Jadi mereka sudah terbiasa memahami anak manusia
udah pernah dengar istilah ini, cuma bagaimana rupanya, bagaimana bentuknya mereka belum tahu. Dan itulah kehadiran Yesus. Ya, jadi Yesus ingin menekankan bagian dari sisi anak manusia ini daripada anak Allah. Nah, siapa yang menyangkal kemanusiaan Yesus? Yang pasti adalah satu guru palsu. Ya, guru-guru palsu tentu tidak ingin Yesus sebagai manusia. Ya, karena kalau Yesus manusia, berarti Yesus benar-benar menghapus dosa manusia. Karena hanya manusia yang bisa menghapus atau menebus sesamanya. Allah tentu tidak bisa. Ya, implikasinya kalau tidak mengaku Yesus sebagai manusia, itu berarti pengorbanan Yesus itu hanya drama. Ya, Yesus tidak mati. Dia hanya ya drama lah begitu ya. Cuma settingan aja. Jadi guru-guru palsu itu selalu menyerang itu. Beberapa aliran misalnya Doketics yang mengajarkan bahwa Kristus hanya tampak sebagai manusia. Ya, dia nampak seperti manusia tapi tidak benar manusia. Tujuannya apa? Supaya menolak kemanusiaan Yesus. Kemudian Gnostik yang menyangkal inkarnasi dan mengajarkan keselamatan melalui pengetahuan mistik. Gnostik menyangkal bagaimana mungkin yang rohani, yang suci, ya, itu bisa masuk ke dalam dunia materi yang berdosa. Karena orang Gnostik menganggap semua yang materi itu jahat dan berdosa. Jadi mereka tidak bisa menerima Yesus yang suci, yang ilahi, masuk dalam materi yang dosa. Maka orang-orang Gnostik menolak kemanusiaan Yesus. Kemudian filosofi palsu seperti Apolinarisme menyatakan bahwa Kristus memiliki tubuh manusia tetapi bukan pikiran atau kehendak manusia. Punya tubuh tapi bukan pikiran atau kehendak manusia. Kemudian Epicurianism berpendapat bahwa Kristus memiliki sifat ilahi yang menyatu dengan sifat manusia untuk menciptakan beberapa campuran dari keduanya. Ya. Jadi ini kalau kita kemarin belajar tentang anak manusia bagian pertama bahwa sifat kemanusiaan Yesus dan sifat keilahiannya itu tidak bisa campur. Ya, bersama tidak bisa dicampur dan tidak bisa dipisahkan. Tapi kelompok ini ya mengatakan bahwa sifatnya itu dicampur keduanya sehingga menjadi satu yang baru gitu. Kemudian kelompok Nestorianism menyatakan bahwa Kristus memiliki dua kodrat, tapi masing-masing kodrat mewakili pribadi yang berbeda. Ya, ini adalah pandangan-pandangan yang menolak kemanusiaan Yesus dan tentu otomatis mereka tidak mengakui Yesus anak manusia seutuhnya. Mengapa kemanusiaan Yesus penting? Kemanusiaan Yesus sangat penting jika kita ingin percaya Injil. Mengkompromikan kemanusiaannya berarti menghilangkan fondasi dari iman. Ya. Karena anak manusia, karena kemanusiaannya dia taat, ya. Secara kemanusiaan Kristus sebagai korban pengganti kita. Sebagai manusia dia sebagai perantara yang mengetahui segala perasaan kita, rasa lapar kita, ketakutan kita. Kristus sebagai penguasa atas ciptaan yang nanti dia akan datang memerintah sebagai anak manusia. Dan Kristus sebagai teladan pola hidup kita, sebagai seorang manusia ya yang bisa kita teladani. Dan Kristus sebagai imam besar kita yang menjadi wakil, menjadi perantara kita yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai manusia. Karena dia adalah manusia sejati. Jadi istilah anak manusia itu adalah istilah yang digunakan Yesus dalam rangka untuk membawa orang-orang, khususnya orang Yahudi, memahami bahwa dia
Yesus adalah benar-benar anak manusia, ya. Dia bukan Mesias dalam arti politik atau hanya ya manusia yang ingin bebaskan mereka dari politik, tetapi dia adalah seorang anak manusia yang bebaskan dari dosa. Nah, kita lihat sekarang inkarnasi ada realitas yang mendalam. Seseorang dapat merenungkan kebenaran ini seumur hidup dan hanya menggores permukaan misteri dan keindahan ini. Namun itu seperti kunci menuju dunia kebenaran yang saling melengkapi. Setelah kunci diputar dan pintu dibuka, semua yang lain cocok. Tanpa kemanusiaan Kristus, segala sesuatu yang lain menjadi hancur. Jadi memahami Kristus, ya, kemanusiaan Kristus sebagai anak manusia adalah kunci, ya, untuk masuk di dalam misteri ilahi yang lebih dalam. Ya, memahami Kristus sebagai anak manusia itu adalah kunci pembuka untuk memahami realitas inkarnasi, kedalaman ilahi yang lebih dalam, bahwa ada yang dahsyat di situ, ya, misteri yang indah yang bisa kita temukan. Nah, ini butuh waktu, ya, butuh perenungan lebih dalam untuk memahami bagian ini, ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut tentang bagian ini. Ya, demikian kira-kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kita bisa masuk untuk diskusi. Tuhan berkati. Silakan Pak Bambang. Ya. Oke, terima kasih Pak Samuel. Luar biasa. Bapak Ibu sudah dipaparkan oleh narasumber anak manusia, ya. Yang paling sulit tadi katanya soal inkarnasi dalam kelahiran itu, ya. Bagaimana menjelaskannya. Bagian yang paling sulit, Allah menjadi daging. Ya, itu dia ketika pengakuan iman rasuli itu dirumuskan. Ya. Halo? Ya, ketika pengakuan iman rasuli dirumuskan, secara panjang lebar dijelaskan untuk menjelaskan Allah yang menjadi daging ini, ya, dalam Yesus Kristus itu. Kalau dalam penjelasan bagian Allah Bapa kan, aku percaya kepada Allah Bapa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, mati dalam pemerintahan kayu salib, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, terus panjang lebar sampai pada ketika terakhir, aku percaya pada Roh Kudus, sudah tidak dijelaskan lagi. Ya, Roh Kudus dan Allah Bapa dapat dijelaskan, tapi menjelaskan ini memang bagian yang paling sulit.